saudara-saudari sekalian. Kali ini saya akan sharing sedikit mengenai khotbah di bukit dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita simak bersama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Khotbah di bukit ini, Bapak Ibu sekalian, sangat terkenal, disebut juga dengan sabda bahagia. Kita akan menyoroti ayat 3, ya. Ayat 3. Bunyinya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Ayat ini dari dulu menjadi polemik bagi saya, ya. Karena kalau kita renungkan bersama, ya, kita itu pinginnya miskin di hadapan Allah atau kaya di hadapan Allah. Coba kita renungkan bersama. Kalau saya maunya kaya di hadapan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Matius bab 5 ayat 3 ini bunyinya gini, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Jadi poor in spirit ini dalam bahasa Indonesia menjadi miskin di hadapan Allah. Menurut saya ini terjemahan yang kurang tepat. Mungkin lebih tepatnya poor in spirit diterjemahkan menjadi berserah dalam roh. Nah, itu baru cocok. Atau begini, apa jawaban kita bila ada pertanyaan sebagai berikut? Kita itu memilih spiritually poor atau spiritually rich, Bapak Ibu. Kalau saya, tentu saja saya memilih spiritually rich, bukan spiritually poor. Kenapa? Karena spiritually rich berarti kita kaya secara rohani, secara spiritual di hadapan Allah. Sedangkan spiritually poor berarti miskin dong, miskin secara spiritual, miskin secara rohani gitu di hadapan Allah. Ya enggak? Di Google kalau kita search juga ada ulasan. Tapi menurut saya ulasan-ulasan tersebut hanya mencari-cari pembenaran terhadap ayat-ayat ini. Dalam ulasan tersebut dikatakan arti kata miskin di hadapan Allah adalah bahwa kita ini manusia biasa, sangat lemah dan miskin. Sebenarnya kita itu tidak punya apa-apa. Benar, kalau secara duniawi mungkin bisa begitu. Tapi jangan lupa, ini konteksnya bukan duniawi, tetapi adalah rohani. Karena dari awal Yesus sedang mengajarkan adalah orang yang bahagia, yang dapat masuk kerajaan Allah itu yang seperti apa. Seperti di kutipan Injil yang lain, ada cerita mengenai Lazarus yang miskin, ketika meninggal, malah masuk surga di tempat yang tinggi, sedangkan orang kaya duniawi malah masuknya di
neraka, di tempat yang bawah gitu, di situ digambarkannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, menurut saya kita itu kalau bisa menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Jadi ayat 3 di Matius bab 5 ini harusnya berbunyi gini, berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah, karena merekalah